Hari ini kita akan membedah sebuah teka-teki pemerintahan yang cukup menarik. Sumbernya dari analisis hukum di Kabupaten Gayo Lues. Jadi teka-tekinya begini, kenapa ada dua dinas penting di sana yang dipimpin oleh pejabat titipan lebih dari setahun? Padahal kabarnya daftar pejabat definitif yang sah itu sudah ada. Misi kita hari ini adalah mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Karena ini bukan cuma cerita birokrasi yang lambat, tapi soal potensi kelumpuhan yang tersembunyi. Tepat sekali. Istilah resminya itu kan pelaksana tugas atau PLT. Tapi kalau mau dianalogikan, yang paling pas itu mungkin kayak ban serep. Ban serep, oke, menarik. Iya, fungsinya kan cuma untuk memastikan mobil bisa jalan pelan-pelan ke bengkel terdekat, bukan untuk diajak balapan. Secara hukum, kewenangan mereka itu sebatas mandat, cuma buat tugas rutin. Artinya, tanggung jawab atas keputusan-keputusan besar itu tetap ada di pejabat yang menunjuk mereka. Oh gitu ya, jadi mereka cuma menjalankan tugas, bukan bikin kebijakan. Betul. Jadi pada dasarnya mereka itu ban serep, bukan supir utama. Kalau begitu, masalah di Gayo Lues ini ibarat mobil yang udah setahun lebih jalan pakai ban serep gitu ya. Aturan mainnya sebenarnya sejauh apa sih dilanggar? Jauh sekali. Aturannya itu sebenarnya sangat jelas, simple malah. Formulanya 3+3. 3+3. Maksudnya? Seorang PLT itu masa jabatannya maksimal 3 bulan. Kalaupun katakanlah sangat mendesak, bisa diperpanjang 1 kali. 1 kali lagi untuk 3 bulan berikutnya. Jadi totalnya nggak boleh lebih dari 6 bulan. Titik. 6 bulan? Oke. Nah, di Gayo Lues, seperti yang disorot anggota Dewan Ridwan di sumber kita, batas itu sudah lewat jauh sekali. Oke, aturannya jelas 6 bulan maksimal. Tapi jujur aja ya, di dunia birokrasi kita, aturan kan seringkali fleksibel. Apa melanggar batas waktu ini benar-benar sebuah masalah besar? Atau ini cuma sekedar pelanggaran administrasi yang dibesar-besarkan? Nah, ini pertanyaan bagus. Ini masalah yang sangat besar, dan sama sekali bukan cuma soal administrasi. Inilah inti dari kelumpuhan yang tadi kamu sebut di awal. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, seorang PLT itu tangannya kayak terikat gitu. Mereka dilarang keras mengambil keputusan atau tindakan yang sifatnya strategis. Oke, strategis itu contohnya apa? Misalnya mereka nggak boleh mengangkat, memindahkan, atau memberhentikan pegawai. Nggak boleh juga mengubah struktur organisasi, dan yang paling fatal, mereka nggak boleh ambil keputusan anggaran yang strategis. Nah, disinilah dampaknya jadi terasa langsung oleh masyarakat kan? Sumber kita menyebut Gayo Lues punya rencana besar di tahun 2026. Katanya mau mengintegrasikan pariwisata dengan produk unggulan daerah. Rencana ambisius kayak gitu kan pasti butuh kebijakan baru, pergeseran anggaran. Semua yang barusan kamu sebut dilarang dilakukan oleh PLT. Persis. Inovasi jadi mandek. Rencana-rencana besar itu ya cuma akan jadi dokumen bagus yang disimpan di laci. Seorang PLT karena takut melampaui wewenang, ya dia akan cenderung cuma menjalankan program yang sudah ada dari tahun sebelumnya. Akibatnya ya stagnasi. Pembangunan daerah jadi tertatih-tatih. Bukan karena nggak ada rencana atau nggak ada uang, tapi karena pemimpinnya nggak punya kuasa penuh. Ini kedengarannya kontraproduktif banget. Kalau dampaknya seburuk itu, kenapa nggak segera diisi saja jabatannya? Apa sesulit itu cari pejabat definitif? Nah, disinilah letak kejanggalannya. Awalnya, alasan kekosongan jabatan itu cukup wajar. Ada pejabat yang pensiun, ada yang dapat promosi, bahkan ada yang mengundurkan diri untuk ikut pilkada. Itu kan biasa terjadi. Tapi yang bikin kasus ini jadi teka-teki itu adalah informasi dari sumber kita yang menyebutkan bahwa proses seleksi terbuka untuk mencari pejabat definitif itu sebenarnya sudah selesai, sudah tuntas sejak Januari 2025. Tunggu sebentar. Proses seleksinya sudah selesai setahun yang lalu. Artinya, 3 nama calon terbaik untuk setiap posisi itu sudah ada di atas meja kepala daerah sejak lama. Tepat, hasilnya sudah ada, calon pemimpinnya sudah siap. Fakta bahwa setahun kemudian di Februari 2026, posisinya masih diisi PLT yang melanggar batas waktu, itu menunjukkan hambatannya bukan lagi di proses seleksi, tapi di tahap akhir, pelantikan, ada sesuatu yang menunda keputusan final. Kalau kita tarik benang merahnya, ini luar biasa ya. Satu keputusan yang tertunda untuk melantik pejabat. Ternyata efek dominonya bisa sampai melumpuhkan inovasi dan menghambat pembangunan sebuah daerah. Ini bukan lagi soal kertas dan stempel, tapi soal nasib pelayanan publik.
Betul, dan ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk kamu renungkan. Jika sistem seleksi sudah berjalan sesuai aturan dan menghasilkan calon-calon pemimpin yang sah, apa sebenarnya yang menghalangi seorang kepala daerah untuk segera mengesahkan mereka? Apakah ini murni kendala birokrasi yang tidak terlihat? Atau jangan-jangan ada dinamika lain, mungkin dinamika politik, yang bermain di balik layar yang tidak tertulis dalam sumber kita?